Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للإمام النووي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terakhir sampai mana terakhir? Biasanya ada di save nih, betul. Masih masalah qiraah ya. Ini udah belum ini? Sujud wa tasyahud fi ahwali taqra fil qiraah. Wadhkuru wa fi qouli ta'ala. Sujud tilawah udah. Waqaf udah, waqaf ibtidah udah ya. Udah belum waqaf ibtidah belum? Sampai persoalan ini. Oh ini. Bab ini nih. Yang ini ya. Mana yang ini? Fistihbabi tahsinis shaut. Sebelumnya berarti ya. Terakhir tangkis itu Ustaz. Oh, nah, terakhir tangkis berarti firaf'is saut. Ini ya. Idarah sebelumnya berarti. Sebelum idarah berarti. Beda halaman beda. Beda. Sama. Antum sama? 100 berapa? 19. Oh, sama PDF-nya. Oke, kalau sama. Ahsan. Fasal bismillah ila anqal al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ila anqal fasal fi istihbabi qiraatil jamaah mujtami'ina wa fadlil qari'ina minal jama'ati was sami'ina wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha wa haradahum atau wa harasahum atau haradahum. Kalau enggak hilaf ada dua. Wa nadabahum ilaiha. Baik, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membahas persoalan, masuk kepada pembahasan persoalan mengenai anjuran membaca Al-Quran fistihbabi, yaitu anjuran membaca Al-Quran. Istihbab itu dianjurkannya, penganjuran atau disukainya. Istihbab ini afwan ya, yang di sini gambarnya kenapa belah gini? Soalnya kalau full beda gambar di zoomnya gitu, kayak gitu. Istihbabi qiraati berkaitan dengan kesunahan, anjuran qiraatil jamaati, membaca Al-Quran secara berjamaah. Berjamaah itu berarti berkelompok. Mujtami'in, di tempat-tempat secara berkumpul, di tempat-tempat berkumpul gitu. Wa fadlil qari'ina, dan keutamaan al-qari'ina, para pembaca,
minal jama'ati, para pembaca yang ada dalam jamaah tersebut, wassami'ina, dan juga orang-orang yang mendengarkannya. Mau yang baca, mau yang mendengarkan, ada keutamaannya. Maksudnya begitu. Wabayani, dan penjelasan mengenai fadilati, keutamaan, man, siapa saja, jama'ahum, yang mengumpulkan mereka alaiha, untuk berkumpul dalam majelis tersebut. Jadi ternyata ada keutamaan mengumpulkan orang-orang untuk berkumpul dalam majelis bacaan Al-Quran. Wa harradhum, dan juga memotivasi mereka, wa nadabahum ilaiha, dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam majelis tersebut. Jadi ada beberapa pembahasan nih. Pertama, dianjurkannya membaca Al-Quran secara berjamaah. Yang kedua, keutamaan para pembaca Al-Quran di tengah jamaah tersebut, dan juga keutamaan yang mendengarkannya. Yang ketiga, keutamaan orang-orang yang mengumpulkannya, memotivasi dan mengajak orang ke dalam majelis tersebut. Begitu. Beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bi'ulumi fid dharain, mengawali perkataan yang mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna bahwasanya qiraatal jamaati, bahwasanya membaca Al-Quran secara berjamaah itu, mujtami'ina, di tempat-tempat berkumpul, mustahabbatun, hukumnya dianjurkan. Mustahab itu dianjurkan. Mustahab, mandub, sunnah dalam mazhab Syafi'i hampir tidak ada perbedaan. Biddalailidz zahirah. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil yang sangat jelas, yang tampak jelas. Jadi dalilnya jelas. Kemudian beliau melanjutkan untuk menguatkan pendapat ini, maka beliau mengatakan wa af'alis salafi, dan adapun perbuatan para ulama salaf. Siapa ulama salaf? Para ulama yang hidup sebelum zamannya Imam Ahmad bin Hanbal. Batas terakhirnya para ulama beda pendapat. Apakah Imam Ahmad, Imam Bukhari, atau Imam Muslim, atau Imam Tirmidzi? Ya sekitar situ. Para ulama sepakat, para ulama yang hidup sebelum zaman Imam Ahmad itu salaf. Cuma para ulama beda pendapat yang zaman Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, sampai Imam Tirmidzi. Nah, para ulama beda pendapat. Setelah Imam Tirmidzi disebut khalaf, maka disebutkan as-salaf wal khalaf. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan ana salafi, saya adalah seorang salafi, berarti maknanya apa? Pengikut ulama sebelum zamannya Imam Ahmad. Begitu. Harusnya begitu, harusnya. Jadi kalau misalnya ada orang ngaku salafi tapi nggak kenal ulama zaman dulu, ya bukan salafi berarti. Begitu. Karena salafi adalah pengikut ulama zaman dulu, pengikut ulama mazhab, pengikut ulama ahli qiraat, para tabi'in, itulah salafi. Ulama setelah salaf disebut khalaf. Ini juga para ulama beda pendapat. Sampai tahun berapa disebut ulama khalaf itu? Para ulama beda pendapat. Yang pasti kalau ulama sekitar abad ke-10, ya tahun 1000-an ke sini, biasanya para ulama nyebutnya ulama mutaakhirin. Ulama zaman sekarang, mutaakhirin. Biasanya begitu. Demikian. Wa af'alus salafi wal khalafi al-mutadzahirah. Perbuatan-perbuatan ulama salaf dan khalaf itu sangat jelas gitu, banyak gitu. Mutadzahirah, memperjelas hal itu, ya, memperjelas hal itu. Faqad, dan telah sahih anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka telah sahih sebuah riwayat tentu saja datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayati Abi Hurairah, di antaranya dari riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Abi Sa'idil Khudri, dan juga datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma min qaumin, ini hadis yang sangat populer ya,
ma min qaumin yadhkurunallaha ta'ala. Ma min qaumin, ini maknanya manafiyah, tidaklah min qaumin, ada sekelompok orang yadhkurunallaha ta'ala, yang menyebut, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali haffat bihimul malaika, kecuali para malaikat akan menaungi di atas mereka, menaungi mereka. Illa haffat bihimul malaika wa ghashiyat hum ar-rahmah, dan kasih sayang akan menyelimuti mereka. Tentu saja maksudnya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan akan turun menghampiri mereka. Wa dzakarahumullahu, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka fi man indahu, pada orang-orang yang ada, atau fi man indahu, kepada makhluk yang ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Wallahu a'lam. Karena enggak layak sebetulnya pertanyaan di mana, karena manah itu kan makhluk. Ain itu kan makhluk. Wain itu makhluk. Maka enggak cocok lah. Allah itu di luar batas ruang dan waktu. Itu jangan diliputi oleh ruang dan waktu. Kalau misalnya kita bertanya Allah di mana, sama seperti Allah kapan hidup. Ya enggak ada Allah kapan hidup. Wal awal wal akhir. Kan enggak layak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Dan kita sering berdebat gara-gara masalah kayak gitu. Allah alal arsy itu kan bukan menunjukkan wain kan? Bukan menunjukkan wain, itu sifat aja. Istawa alal arsy, Allah itu sifatnya istawa alal arsy. Sudah selesai. Itu bukan wain gitu. Allahu a'lam bissawab. Jadi sifat, bukan menunjukkan makan, bukan menunjukkan tempat gitu kan. Begitu. Bahkan ketika para sahabat mengatakan Allah fis sama, itu tidak menunjukkan tempat gitu. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Itu sifat aja. Al-ulu, sifat ulu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan maknanya adalah ala wartafa'a. Makna istiwa itu ala wartafa'a. Tinggi, naik dan tinggi. Itu secara bahasa. Ala wartafa'a. Kayak gimana? Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Berkata waqala, kita enggak bahas itulah, terpanjang. Qala Tirmidzi, berkata Al-Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih, begitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Nah, ini lebih jelas lagi. Kalau tadi kan cuma disampaikan kalau ada orang berzikir pada Allah gitu ya. Nah, kalau di sini disampaikan majtama'a, langsung tidaklah berkumpul kaumun, sekelompok orang, fi baitin min buyutillahi, pada sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala yang maha tinggi, yatluna kitab Allah, membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan di antara mereka. Tadarus itu sebetulnya artinya saling mengajarkan ya. Kalau kita tadarus itu tilawah biasa gitu. Ya tadarusna itu saling mengajarkan. Jadi misalnya yang satu baca ke yang lain baca ke yang lainnya begitu. Ya tadarasunahu. Saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Illa, kecuali, ini sebetulnya kalau menurut khot keliru illa ini. Harusnya tasdidnya di depan, di lam. Tasdid sama fathahnya bukan di alif, itu kan alif. Cuma memang sebagian orang nulis begini. Karena lamnya kan yang di depan. Jadi, itu alifnya. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun menghampiri mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meliputi mereka, wa haffathumul malaika, dan para malaikat akan menaungi mereka. Subhanallah. Wa dzakarahumullahu, dan Allah menyebut-nyebut nama mereka fiman indah, kepada makhluk yang ada di sisinya. Allahu a'lam bissawab. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, wa Abu Dawud,
dan juga Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih ala syartil Bukhari menurut syarat Imam Bukhari wa Muslim dan juga Imam Muslim. Jelas sekali. Ayat-ayatnya jelas sekali bahwa di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan berkumpul-kumpul di rumah Allah sambil berzikir, membacakan ayat Allah dan saling mengajarkan Al-Quran. Makanya sebagian guru kami kurang suka kalau ada daurah atau ada acara itu bukan di masjid. Kurang dapat berkah kata beliau. Karena kalau di masjid, antum ngumpul di masjid, ya, apapun itu. Karena dalam mazhab Syafi'i dan juga pendapat jumhur, masjid itu adalah sebuah area yang diwakafkan untuk sholat. Dalam masjid. Misal, ya kan karpet wakaf nih ya. Karpet wakaf masjid ya. Maka selama karpet ini terhampar, jadi masjid ruangan ini. Walaupun tanahnya belum wakaf. Tapi yang afdol tanahnya tanah wakaf juga. Akan tetapi selama karpet ini terhampar, maka dia menjadi masjid. Oleh karena itu para ulama mengatakan, maka satu area kalau kita misalnya punya sejadah, lalu dihamparkan sejadah itu di atas tanah tertentu, kita mengatakan ini untuk sholat, khusus untuk sholat, area ini untuk sholat, maka itu hukumnya hukum masjid. Hukumnya hukum masjid. Begitu. Yang dianjurkan sunnah tahiyatul masjid, bisa itikaf di sana, begitu. Sampai kapan? Sampai si sajadahnya diambil lagi. Nah, begitu ya. Demikian. Cuma kalau tanahnya bukan tanah wakaf, nggak afdol. Yang afdol tanahnya wakaf, bangunannya juga wakaf. Ternyata di Depok ini saya baru tahu banyak bangunan masjid yang bangunannya wakaf dari warga, tapi tanahnya belum wakaf ternyata. Masih dimiliki Pemda, Pemkot. Saya baru tahu. Termasuk masjid tempat saya tinggal dulu, di Depok Jaya. Saya pernah ngobrol sama pengurus, Pak ini tanah udah wakaf belum? Belum, ini milik Pemkot. Gitu. Soalnya dulu ini adalah wilayah, Perumnas. Jadi dari Perumnas, yang lain itu tanah-tanah di kapling buat dijual rumah, nah ini disediakan buat fasum. Jadi sebenarnya itu fasum, bukan wakaf, fasilitas umum. Dan warga berinisiatif, fasumnya dijadikan masjid. Berarti tanahnya bukan wakaf, bukan, masih milik Pemkot. Kenapa nggak diurus aja? Ribet katanya. Sayang. Bangunannya wakaf dari warga, tanahnya belum. Dan itu banyak ternyata di Depok yang begitu. Nggak 1-2 masjid. Kata beliau itu, kata pengurus masjid sana, memang di Depok itu rata-rata masjid tanahnya punya Pemkot katanya. Oh begitu, saya baru tahu. Pemkotnya pelit banget sih, wakafin aja buat Allah gitu ya. Pelit banget Pemkotnya. Iya pelit amat gitu, emang mau diapain lagi gitu, mau ditarik lagi. Pas dibakar ribut kan, tarik juga kan, mendingan diwakafin dapat pahala. Pemkot dapat pahala kan lumayan itu, banyak banget di masjid. Ya mudah-mudahan ada orang Pemkot yang dengar itu. Siapa? Wali kota baru ya. Saya kurang hafal siapa. Wali kota baru Depok. Nah, mudah-mudahan bisa tuh wali kota baru membebaskan tanah-tanah masjid yang sudah dibangun oleh warga. Masalahnya bangunannya itu udah wakaf semua bangunannya. Tapi tanahnya belum wakaf, itu banyak. Begitu. Jadi pokoknya sebuah area yang diwakafkan untuk salat, maka itu adalah masjid hukumnya. Hukumnya hukum masjid. Nah, kalau di sini berarti sampai situ ya. Sampai batas karpet itu. Berarti yang diduduki sama Kanur itu udah bukan masjid tuh. Hukumnya hukum ruang tamu itu. Karena emang yang diwakafinnya ini. Gitu. Ini saja. Begitu. Cuma tanahnya bukan tanah wakaf, ini tanah pribadi. Tapi alhamdulillah. Ada wakaf, satu tempat, area khusus buat sholat. Maka ketika kita mengadakan kegiatan di sini, mudah-mudahan dapat nih ayat ini. Hadis ini. Ya. Begitu. Jadi ketika kita duduk tuh niatkan, ya Allah turunkanlah rahmat. Ya. Mudah-mudahan malaikat menyebut malaikat menaungi kita dan Engkau ya Allah menyebut nama kami gitu. Itu diniatkan seperti itu. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Wa an Muawiyah radhiyallahu an, juga diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu an. Muawiyah itu perawi, berarti thiqah. Maka jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang Rafidhah. Saya nggak bilang semua Syiah ya, Rafidhah khususnya. Rafidhah itu Syiah yang ekstrim. Maka mereka mencela Muawiyah radhiyallahu an. Kalau misalnya Muawiyah dicela, banyak hadis yang ditolak. Apalagi Abu Hurairah. Mereka juga sama mencela Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah ditolak, makin banyak hadis yang tertolak. Muawiyah perawi thiqah, adil, sahabat. Para ulama sepakat beliau adalah sahabat yang utama, yang lebih utama daripada para tabi'in, siapapun itu tabi'innya. Wa an Muawiyah radhiyallahu an,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar ala halqatin. Menuju apa? Halqah. Halqah itu apa? Halaqah. Orang Indonesia bilangnya halaqah. Yang fasih pakai sukun. Halqah. Walaupun boleh pakai fathah. Halaqah. Cuma orang Indonesia kadang-kadang pakai kholaqah itu. Kholaqah penciptaan, beda ya. Kholaqah penciptaan. Halqah atau halaqah. Lingkaran. Ya, kenapa disebut halqah? Karena lingkaran. Halqah itu lingkaran. Makanya ada istilah halqatud dubur ya kalau di fikih itu kan ada. Lingkaran bokong itu kan ada itu kan. Kalau masalah tidur membatalkan wudu itu ada itu kan. Min ashabi halqatin min ashabihi, lingkaran halqah di kalangan di antara para sahabatnya. Faqala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya. Jadi beliau datang kepada para sahabat lagi bikin halqah. Maka Nabi bertanya, "Ma yujlisukum?" Apa yang membuat kalian itu sebab? Ngapain sih kalian duduk-duduk gitu? Apa yang buat kalian atau apa yang menjadi sebab duduk-duduknya kalian? Kalian lagi ngapain di sini? Ada acara apa? Kurang lebih gitulah kalau kita zaman sekarang ini. Faqalu, maka mereka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, jalasna nadzkurullah ta'ala. Kami duduk-duduk di sini dalam rangka untuk bersama-sama berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Pakai jamak, nadzkurullah. Kami bareng-bareng zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahmaduhu, dan kami bersama-sama mujinya, lima hadana lil Islam. Kenapa? Karena Allah telah menunjukkan kami ke dalam Islam. Kami muji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menunjukkan kami ke dalam Islam. Wa manna alaina bihi, dan Allah memberikan nikmat karunia ya pada kami dengan Islam tersebut. Begitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ada alasannya Nabi nanya itu. Kenapa? Karena ternyata atani Jibril. Ternyata tadi Jibril mendatangiku sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaroni, dan Jibril mengabarkan kepadaku, annallaha ta'ala yubahi bikum. Masya Allah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala yubahi bikumul malaikata. Ternyata Allah lagi membanggakan nama-nama kalian di hadapan malaikat. Subhanallah. Luar biasa. Antum bayangkan kalau misalnya nih ya, jangan tokoh-tokoh yang inilah, jangan tokoh-tokoh Islam, katakanlah misalnya artis ya. Misalnya nama antum disebut sama artis, lagi live. Seneng gak kira-kira? Cuma disebut doang padahal gitu kan. Seneng kan ya? Apalagi dipuji-puji. Oh, saya waktu ke Depok ditolong sama Bang Zikri itu. Subhanallah, baik banget orangnya. Lagi di podcast itu. Wah, seneng kan? Atau lihat, ini saya, Zikri saya gitu kan. Ya kan gitu kan. Nah ini Allah yang membangga-banggakannya di hadapan malaikat lagi. Subhanallah, kita di hadapan podcast, orang-orang fasik aja seneng gitu kan. Apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka berkumpul bersama-sama berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi sebab Allah membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat. Masya Allah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, wa Tirmidzi wa Nasa'i, wa qala Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi haditsun hasan. Sebetulnya rawahu Muslim bener gak nih? Kok ada Hasan ya? Nggak mungkin Muslim Hasan. Nggak mungkin. Riwayat Muslim Hasan nggak mungkin. Harusnya sahih. Wallahu alam. Atau mungkin jalur-jalur yang diriwayatkan Tirmidzi mungkin Hasan. Wallahu alam bisawab. Wal ahaditsu fi hadza katsira. Dan hadis-hadis yang menceritakan hal ini banyak sekali. Nggak mungkin disebutkan satu-satu. Banyak ternyata. Udah cari aja sendiri. Gitu. Gampangnya begitu. Tadi udah cukup lah ya. Cari aja sendiri sisanya. Begitu. Warawad Darimiyu, juga Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan bi isnadihi, dengan sanadnya an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka tadi hadis, sekarang turun ke athar. Athar itu riwayat dari para sahabat atau tabi'in. Radhiyallahu anhuma qala, bahwa beliau radhiyallahu anhu mengatakan, man istama'a, siapa saja yang menyimak. Istama'a menyimak. Kalau sami'a cuma mendengar. Istama'a itu dengan maksud mendengarkan ya. Jadi kalau istama'a dengan maksud mendengarkannya, kalau sami'a tidak dengan maksud. Man istama'a ila ayatin, siapa saja yang serius untuk menyimak ayat min kitabillahi ta'ala ila ayatin. Katakanlah satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu nura.
maka dia akan mendapatkan cahaya. Maka dia akan mendapatkan cahaya, subhanallah. Jadi mendengarkan satu ayat Al-Quran itu ibarat dia mendapatkan sebuah cahaya. Bagaimana kalau misalnya 10? Bagaimana kalau misalnya 100? Bagaimana kalau misalnya 1000? Subhanallah. Ini dengar belum baca. Maka kan logikanya apalagi yang baca, kias min babil aula, apalagi yang baca. Karena baca itu dapat 2 pahala. Baca juga, dengar juga. Karena nggak mungkin ada orang baca nggak dengar. Ya kecuali kalau dia tuli gitu kan. Tapi rata-rata yang baca itu pasti dengar, maka dapat 2 pahala. Berarti cahayanya lebih besar lagi. Begitu. Warabnu Abi Dawud, juga Ibnu Abi Dawud meriwayatkan anna Abad Dardai, bahwasanya Abu Dardai radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, kana yadrusul Qur'ana, bahwasanya beliau mengajarkan Al-Qur'an ma'a nafarin. Mengajarkan Al-Quran sekelompok sahabat ma'a nafari. Nafar itu kelompok kecil. Nafar, kelompok kecil. Ada sekelompok orang begitu. Ternyata yaqra'una jami'a, semuanya baca bareng-bareng. Kayak gimana wallahu a'lam. Dan ini ada sebagian guru yang begitu ya. Jadi nyimaknya itu langsung baca. Dan ketika ada yang keliru, dia tahu dia yang keliru yang mana. Allah, saya nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Satu orang aja kadang-kadang yang kelewat. Kadang-kadang kalau yang lagi baca lupa, saya ikut lupa. Gara-gara itu kan, ayatnya apa Tad? Ya apa ya? Gara-gara lupa jadi ikut lupa gitu. Masya Allah. Nah ini, bacanya bareng-bareng. Bacanya bareng-bareng. Begitu. Bacanya bareng-bareng. Seperti itu, luar biasa. Ya, ini berarti sudah melekat Al-Qur'annya dalam dirinya. Nggak lepas, subhanallah. Warabnu Abi Dawud. Al-Imam Ibnu Abi Dawud juga meriwayatkan fadlad dirasati, keutamaan belajar, mujtami'ina, secara berkelompok, an jama'atin, dari sekelompok, dari kelompok-kelompok banyak berarti ya, dari kelompok-kelompok, min afadilis salafi, dari kelompok-kelompok ulama yang utama, dari banyak ulama yang utama dari kalangan para ulama salafi, wal khalafi, wal qudati, dan juga dari para hakim. Qudah itu qadi, al mutaqaddimin, yang terdahulu atau pada masa lalu, hakim-hakim pada masa lalu. Jadi banyaklah. Kalau mau disebutin, gampangnya begini, kalau mau disebutin mah riwayat tentang hal itu banyak banget, dari para ulama salaf, khalaf, dari para qadi, dari para mutaqaddimin, itu banyak banget. Cuma kebanyakan kalau disebutin di sini semuanya. Karena sejak awal di muqaddimahnya disebutkan kitab ini hanya ringkasan. Jadi enggak disebutin semua. Baik itu. Turun lagi, tadi generasi sahabat tabi'in, turun lagi di sini. Wa an Hasan ibni Atiyah, diriwayatkan dari Hasan ibni Atiyah, wal Auza'i, dan juga diriwayatkan dari Imam Auza'i. Ada catatan kakinya di sini. Al Auza'i ismuhu Abdurrahman ibni Amr. Namanya Abdurrahman bin Amr. Imam Syam fi asrihi, imamnya negeri Syam di zamannya. Kenapa disebut Auza'i? Mansubun ila maudhi'i bibabil faradis min Dimashq yuqalu lahul Auza'. Ternyata nama Auza' itu disandarkan kepada satu tempat. Di mana tempat itu? Di Babil Faradis, yang disebut dengan di Damaskus, di Suriah. Babil Faradis di Suriah, yang tempat itu disebut dengan Auza'. Auza', nama tempat itu disebut dengan Auza'. Makanya disebut Imam Al-Auza'i. Waqila, ada juga yang bilang bukan itu. Ada juga yang bilang disebut Auza' itu ila qabilah, mansub kepada qabilah. Kabilah Auza'. Waqila ghairi dzalik. Waqila ghairu dzalik. Dan juga ada yang mengatakan selain itu. Jadi mansub itu bisa ke nama tempat, kabilah, madhab, kakek, apalagi banyak ya, mansub itu banyak. Jadi nggak mesti nama bapaknya, nggak mesti nama dia, nggak mesti misalnya nama madhab, nggak mesti. Jadi nggak mesti seperti itu. Yang namanya nisbah itu bisa ke siapapun. Makanya madhab Syafi'i
itu kan nisbahnya bukan ke imamnya, tapi ke kakek buyutnya imam. Kalau misalnya nama imamnya kan Muhammad bin Idris, kita nggak disebut madhab Muhammadi gitu kan. Muhammadiyah berarti kalau gitu ya. Tapi nggak disebut Muhammadiyah. Disebutnya Syafi'i. Dari mana? Dari kakeknya, kakek buyutnya, begitu. Demikian pula madhab Hambali, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dari kakeknya juga. Begitu. Jadi nggak masalah, hal-hal seperti nggak masalah. Madhab Auza'i, dari tempat ternyata, namanya Abdurrahman bin Amr, bukan madhab Abdurrahmani, madhab Auza'i. Jadi nggak masalah hal-hal seperti itu. Karena kadang ada orang yang aneh, kenapa namanya ini, tokohnya ini, namanya ini, tokohnya ini, namanya itu. Nggak masalah, yang penting ada kaitannya. Begitu. Al-Imam Al-Auza'i. Cuma mazhab beliau udah nggak ada ya. Mazhab beliau udah punah. Imam mazhab juga. Cuma udah punah mazhab beliau. Nggak ada. Wal Auza'i annahuma qala, bahwasanya mereka berdua mengatakan, awwalu man ahdatsad dirasata fi masjidi Dimashq Hisham ibni Ismail. Jadi ternyata orang yang pertama kali man ahdatsa, orang yang membuat bid'ah ya kalau diterjemahin zaman kita ya. Man ahdatsa kan. Orang yang pertama kali mengadakan ad-dirasata secara bahasa ya. Ad-dirasata, pelajaran atau pengajaran atau majelis dirasah, majelis pelajaran fi masjid Dimashq, di Masjid Damaskus, Masjid Menara Putih, yaitu Hisham ibni Ismail, yaitu Al-Imam Hisham ibni Ismail. Fi qadmatihi, dalam rangka apa waktu itu kok Hisham bikin majelis di Masjid Dimashq? Fi qadmatihi, demi berhadapan dengan Abdul Malik ibni Marwan, demi menghadapi kekuasaannya Abdul Malik bin Marwan. Jadi bisa jadi maksudnya ini aksi protes, begitu, menentang Abdul Malik bin Marwan yang pada saat itu agak bertangan besi. Abdul Malik bin Marwan agak bertangan besi. Karena kan beliau yang juga mengangkat Hajjaj ya, bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, dibilang zalim dari satu perspektif bisa jadi sih. Yang pasti tangan besi, nggak mau ada protes sedikit pun. Abdul Malik bin Marwan. Sama Hajjaj juga sama. Pasukan-pasukannya sama kayak kita. Nah, Hisham ibni Ismail ternyata hadir untuk menentang itu. Oposisi lah kalau zaman sekarang. Jadi oposisi di Masjid Damaskus. Ulama tapi yang mimpinnya. Kita ngaji. Kenapa? Supaya bisa menghadapi penguasa yang harus dikasih nasihat ini. Ya, kurang lebih gitu. Kita ngaji masalah apa ya? Bisa jadi ngajinya masalah Al-Quran, terus dijelasin syariat harus adil dan sebagainya, bisa seperti itu. Ya, berani para ulama zaman dulu gitu, berani. Bukan malah ngikutin ngekor, harus berani. Kemudian wa amma, dan adapun ma rawa Ibnu Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud anid Dhahaki, dari Imam Ad-Dhahak bin Abdurrahman ibni Arzab. Kayaknya orang-orang Persia nih nama-namanya. Ad-Dhahak bin Abdurrahman bin Arzab. Arzab bi ainin muhmalah maftuhah, dengan ain tanpa titik fathah. A. Thumma ra sakinah, kemudian ra-nya sukun. Thumma zai maftuhah, kemudian zainya fathah. Thumma ba muwahhadah atau muwahidah, kemudian ba titik satu. Arzab, nama-nama Persia ini. Arzab nama Persia. Orang Arab gak mungkin namanya kayak gitu kayaknya. Annahu angkara hadhihi dirasah wa qala. Jadi Ad-Dhahak ketika melihat Hisham ini ngadain majelis tadi, gak setuju. Ngapain sih ngadain majelis-majelis di sini? Kemudian beliau mengatakan, wa qala ma ra'aitu wala sami'tu. Aku enggak pernah tuh lihat
wala sami'tu, dan aku nggak pernah dengar model-model majelis begini, kata beliau. Wa qad adraktu, padahal aku telah menemui ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal aku udah ketemu sama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tapi enggak ada tuh ngumpul-ngumpulin orang gitu. Majelis baca Al-Qur'an bareng misalnya begitu. Zikir bareng enggak ada tuh. Wah, ente ngada-ngadain perbuatan nih. Nah, kurang lebih gitu ya. Kata siapa? Kata Ad-Dhahhak. Begitu. Salam. Yakni ma ra'aitu ahadan fa'alaha. Yaitu maksudnya aku belum pernah melihat seorang pun melakukannya. Jadi di sini sepertinya Imam Nawawi ingin mengatakan pada kita bahwa sebetulnya Ad-Dhahhak itu enggak mengingkari. Ada yang bilang, jadi begini, Imam Ibnu Abi Dawud itu meriwayatkan perkataan dari Ad-Dhahhak, ma ra'aitu wala sami'tu wa qad adraktu ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perkataannya Ad-Dhahhak ini dianggap sebagai pengingkaran oleh yang meriwayatkan. Paham nggak? Imam Ad-Dhahhak mengatakan, aku nggak pernah lihat yang begini-beginian di zaman Nabi, padahal aku di zaman sahabat, padahal aku bertemu dengan para sahabat. Perawi mengatakan angkara hadhihi dirasah. Nah, perkataan ini menunjukkan mengingkari kumpul-kumpulan ini. Tapi kata Imam Nawawi enggak, maksudnya bukan mengingkari, cuma sebatas ma ra'aitu ahadan fa'alaha, udah gitu aja. Kata Imam Nawawi mah, Imam Ad-Dhahhak itu hanya ingin berkata pada kita sebelumnya nggak ada orang yang melakukan, udah gitu aja, bukan pengingkaran. Maksud Imam Nawawi begitu. Wa an Ibni Wahbin, juga diriwayatkan dari Ibnu Wahb. Qala, beliau mengatakan, qultu li Malikin, aku pernah bertanya kepada Imam Malik, ara'aital qauma yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidatan hatta yakhtimuha. Ini Imam Malik baru nih, kalau Imam Malik jelas ya ada pengingkaran. Bagaimana pendapatmu wahai Imam Malik kalau ada orang-orang berkumpul kemudian mereka membaca Al-Qur'an bersama-sama satu surah misalnya sampai mengkhatamkan surah tersebut. Misalnya baca Yasin bareng-bareng, Al-Kahf bareng-bareng, Tabarok bareng-bareng begitu kan. Fa ankara dzalika wa abaha, maka Imam Malik enggak suka dan mencelaknya. Abaha dari kata aib, tercela. Apa-apaan sih, kurang lebih gitulah. Enggak suka apa-apaan sih kayak gitu. Kata Imam Malik. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, laisa hakadza kana yasna'un nas. Karena harusnya enggak begitu yang diperbuat oleh manusia, harusnya bukan begitu. Innama kana yaqra'ur rajulu 'alal akhar ya'riduhu. Nah, jadi Imam Malik ini ingin mengatakan bahwa di zaman sebelum beliau itu orang-orang enggak melakukan hal seperti ini. Terus yang benar kayak gimana ngumpul-ngumpulnya? Yang benar itu kata Imam Malik, kebiasaan masyarakat Madinah zaman dulu itu bukan begitu. Tapi bagaimana? Innama kana yaqra'ur rajul. Jadi seorang membaca Al-Qur'an alal akhar, kepada yang lain, ya'riduhu, yaitu menyodorkannya. Jadi begitu, bukan bacanya bareng-bareng. Jadi satu orang baca, yang lain dengar, satu orang baca, yang dengar. Begitu kebiasaan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik. Begitu. Jadi ada perbedaan pendapat nih. Kebanyakan ulama mengatakan ngumpul-ngumpul bareng baca nggak masalah. Termasuk tadi yang dilakukan oleh Hisham. Ngumpulin orang buat baca Al-Quran bareng-bareng. Itu bareng-bareng berarti konteksnya. Baca bareng-bareng. Kayak apa? Kalau zaman sekarang mungkin istighosahan mungkin ya. Istilahnya istighosahan ya. Baca Quran, Yasin gitu kan bareng-bareng. Gitu. Istighosahan. Nah, kayak gitu. Tapi kata Imam Nawawi, fahadal ingkaru minhuma, ya, pengingkaran dari kedua ulama yang tadi diriwayatkan ini mukhalifun lima alaihi salaf wal khalaf. Ternyata kata Imam Nawawi, pengingkaran mereka ini bertentangan dengan apa yang datang dari para ulama salaf maupun khalaf. Begitu. Khalaf.
Walima yaqtadihi dalil, dan juga bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil. Fahuwa matruk, maka pendapat yang mengingkari ini tidak perlu diambil. Matruk, ditinggalkan. Fahuwa matruk. Wali'timadu, adapun pendapat yang bisa dijadikan pegangan adalah alamat taqaddama, yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, min istihbabiha, bahwa hukumnya adalah sunnah. Begitu. Jadi di sini Imam Nawawi ingin mengatakan bahwa kalaupun ada yang mengingkari, kemudian kalaupun tadi ad-dhahak itu diartikan sebagai pengingkaran, kemudian Imam Malik dalam riwayat jelas mengingkarinya, maka kalaupun mereka mengingkari, itu kata Imam Nawawi bertentangan dengan dalil, sehingga apa-apa yang bertentangan dengan dalil itu ditinggalkan. Ini cara berdalil para ulama seperti itu. Dan jadi nggak masalah kalau misalnya kita udah jadi ulama nih, terus kita melihat satu pendapat ulama nggak sesuai dengan dalil, maka kita boleh mengatakan fahuwa matruk, itu tidak masalah. Cuma jangan mencela, apalagi pakai ekspresi muka yang nyebelin gitu, jangan gitu. Kan kalau ekspresinya biasa aja mas santai kita kan ya, biasa aja gitu, ya matruk ya udah. Tapi kalau misalnya, wah ini nggak boleh, ini apa pendapat apa ini? Oh ini bertentangan dengan dalil, matruk. Beda ya. Jadi gayanya harus santai aja karena biasa pertentangan atau perbedaan pendapat para ulama itu biasa. Tapi Imam Nawawi memberikan catatan, lakin lil qiraati fi halil ijtima'i syurutun. Akan tetapi dalam permasalahan membaca Al-Qur'an saat berkelompok itu syurutu qaddamna. Ada syurutun, ada syarat-syarat yang telah kami kemukakan. Yambaghi, yang sudah semestinya ayyu'tana biha, yang sudah semestinya mesti kita jaga dan kita pelihara syarat-syarat tersebut. Wallahu a'lam. Begitu. Sudah dibahas ya masalah syarat-syarat kehati-hatian kita. Bacanya jangan buru-buru. Terus kemudian diperhatikan jangan banyak main di halqah-halqah Al-Qur'an. Kemudian kalau kumpulnya laki-laki semua, hati-hati sama amrod. Laki-laki yang terlalu ganteng, hati-hati jangan dipandangi. Apalagi kalau ada akhwat gitu ya. Jangan malah halqah Al-Qur'an tapi niatnya buat ngeliatin akhwat. Ngelihat laki-laki yang terlalu ganteng aja haram. Apalagi ngeliat lawan jenis. Begitu. Halqah lawan jenis. Makanya Imam Nawawi itu subhanallah seumur hidupnya nggak mau ngajar perempuan. Imam Nawawi nggak mau ngajar. Dulu saya pernah kayak gitu, nolak semua belajar. Gak ada yang belajar, karena kebanyakan perempuan yang belajar itu dulu itu. Saya nggak mau ngajar-ngajar akhwat ibu-ibu. Ternyata pas hitung-hitung yang ikhwan itu cuma segini doang berarti. Padahal, Ustaz kapan indah kelas buat akhwat? Banyak yang nanyain ternyata. Gak bisa ternyata zaman sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Harus mengkader akhwat yang kalau ada kader itu udah saya langsung udah semua akhwat belajar sama dia, semua akhwat belajar sama dia. Saya selesai. Cuma lama teman-teman kadernya gak jadi ya, karena dulu belum ada lembaga sendiri begitu. Dan susah mengkader akhwat itu. Kenapa? Udah jadi dinikahin orang, udah jadi nikahin orang. Ya kadang-kadang kesel gitu ya. Udah jadi kabur terus aja gitu, gak selesai gitu. Harusnya tuh harus netap gitu, nggak usah kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada yang mau nikahin, boleh nikahin tapi di sini, nggak boleh kemana-mana gitu ya. Harusnya gitu. Banyak itu. Udah jadi dinikahin orang, jadi nikahin. Sibuk, kalau udah nikah udah sibuk, udah nggak bisa ngurus belajar lagi. Baik, kita lanjutkan. Wa amma fadilatu, dan adapun keutamaan mayajma'uhum, orang yang mengumpulkan alal qiraati, orang yang mengumpulkan tadi, ya, orang-orang tadi buat baca Quran bareng-bareng itu, fafiha nususun kathirah, juga dalam masalah tersebut nususun, nas-nas kathirah yang banyak, dalil-dalil tegas. Nas itu dalil yang tegas. Dalil-dalil tegas yang jumlahnya sangat banyak. Mana contohnya? Kaqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana
perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi, bahwa orang yang menunjukkan kebaikan itu pahalanya sama seperti orang yang melakukan. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Makanya dakwah itu penting, dakwah itu sesuatu, amal itu sesuatu yang lain. Jadi kalaupun kita belum bisa amal, nggak apa-apa dakwahin orang. Karena dengan dakwah, kemudian dia melakukan, kita dapat pahala dia. Begitu. Jadi dakwah aja. Dakwah aja. Karena ketika ada orang yang beramal soleh gara-gara kita, maka kita dapat pahala orang yang melakukannya. Makanya saya sering bilang, buat para ayah, maka perhatikan. Ya, buat para ayah itu, jadikanlah anak itu sebagai investasi akhirat yang besar. Salah satunya apa? Ajarin anak Al-Fatihah dan ajarin anak sholat. 2 itu aja udah cukup. Ajarin anak Al-Fatihah, ajarin anak sholat. Cukup, 2 itu. Kenapa? Karena 2 hal itulah yang akan selalu diamalkan oleh anak kita nantinya. Maka setiap anak kita baca Al-Fatihah, setiap anak kita sholat, kita walaupun dikubur, udah tenang. Pahala ngajarinnya udah ada terus. Begitu. Ini pahala jariah yang luar biasa tuh. Begitu. Apalagi kalau misalnya ngajarin yang lain juga. Apalagi kalau anaknya banyak. Makanya anak banyak itu sunnah. Karena banyak peluang-peluang amal soleh. Begitu. Banyak peluang-peluang amal soleh. Dan Nabi senang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa umatnya yang banyak. Jadi memperbanyak anak itu sunnah. Memperbanyak anak itu sunnah. Begitu. Makanya ketika kami berkunjung kepada siapa? Ustaz Uzma nggak? Ustaz Zulkifli Mukti Ali ya kalau nggak salah, yang suka ngomongin apa namanya, kiamat itu. Tapi beliau sekarang udah jarang ngomongin itu. Udah kemarin waktu ngobrol sama orang udah bagus. Ngomonginnya masalah pendidikan Al-Quran bagus. Nah, beliau itu anaknya berapa coba? Terakhir saya kesana anaknya 21. Karena istrinya 4 saat. Anaknya 21. Sampai bingung. Ini anaknya berapa saat? Ini yang ke-20. 20 apa 21 ya ini? Saya bingung. Anaknya 21. Itu Masya Allah. 21. Kalau misalnya kita ajarin sholat semuanya aja gitu ya. Udah tenang gitu di akhirat itu. Masya Allah. Luar biasa. Dan yang menarik itu pernikahan istri-istrinya semuanya resmi. Nikah resmi itu poligami susah di Indonesia itu ya. Karena harus sidang. Dan ketika sidang, istri pertama itu diintimidasi. Kalau istri pertama nggak kuat-kuat banget, udah gagal. Karena diintimidasi oleh hakim. Ditanya, kenapa ngizinin suami? Kamu kan masih sehat, kamu kan masih bisa melayani suami. Kenapa ngizinin suami? Memangnya kamu sanggup nanti? Gitu. Kayak gitu, diintimidasi. Istrinya cuma jawabannya sederhana. Kata istrinya itu, saya itu sebagai seorang istri paling bisa ngasih anak maksimal 10. Sedangkan suami saya orang hebat, kata dia. Maka sayang banget kalau orang sehebat ini anaknya cuma 10. Jawaban istrinya begitu. Maka sesosok orang seperti ini sayang banget kalau anaknya cuma 10. Maka saya butuh partner supaya memperbanyak anak. Itu jawabannya ketika di sidang. Ya nggak bisa ngomong apa-apa lagi udah hakimnya. Anda betul ini, sampaikan pakai niqab, sampai harus dibuka niqabnya. Takutnya sebenarnya wajahnya sedih gitu kayak gitu. Ini intimidasi beneran. Wah, Anda sedih nggak kayak gitu? Nah, jadi beneran intimidasi. Pokoknya berat kalau di Indonesia itu. Poligami kalau resmi itu berat banget. Mungkin di rumah udah siap, udah nyampe pengadilan, ya down lagi digituin banget. Namanya perempuan dimainin perasaannya down lagi, udah nggak jadi, nangis di pengadilan. Nangis nggak diizinkan lagi oleh pengadilan, nggak dikasih izin. Ternyata alasannya itu. Subhanallah, bener ya. Ya bener juga, satu perempuan paling berapa? 5, 10. Itu kalau 10 itu kalau tiap tahun gitu kan. Kalau nggak tiap tahun ya paling 4, 5, 6. Begitu. Karena perempuan kan usia 30 udah mulai rawan. Usia 40 udah bahaya. Dokter udah banyak yang larang. Perempuan itu hamil di usia 40. Apalagi kalau sampai 50, udah jangan. Sedangkan laki-laki sampai 60 masih bisa. Begitu. Ternyata itu. Dan sekarang anaknya nggak tahu sekarang ya, nambah lagi kayaknya mungkin. Terakhir ke sana itu 21.
Dan anaknya di Yaman. Sebagian nggak tahu 5 nggak tahu 6 orang anak di Yaman. Begitu. Subhanallah. Ini bareng sama Reva sebagiannya. Sebagiannya bareng sama Reva. Salafi, tapi salafi yang moderat lah. Di Yamannya salafi yang moderat. Sama Reva itu. Subhanallah. Hafidh semua, hafidh yang lagi di Yamannya itu. Masya Allah, luar biasa. Pulang udah diurus sama pondoknya sama anak-anaknya selesai kan. Tinggal memetik pahala sebanyak-banyak. Luar biasa. Itu investasi anak kita. Maka jadikan anak kita sebagai investasi. Terus bagaimana Ustaz kalau misalnya anaknya cuma sedikit? Ya jadikan anak yang berkualitas. Karena kuantitas doang juga percuma kalau anaknya banyak main TikTok semuanya repot juga gitu. Joget-joget di TikTok ya percuma juga gitu kan. Anak 20 TikTokan semua, aduh repot gitu. Naudzubillah gitu kan. Kalau anak kita sedikit, maka jadikan berkualitas semuanya. Supaya benar-benar menjadi investasi akhir. Kenapa? Karena adalu alal khairi kafa'ilihi. Ini penting. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan Nabi ya. Kalau nggak salah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan sampai kapanpun kita nggak akan bisa mengalahkan Abu Bakar dalam masalah pahala. Kenapa? Karena semua sahabat itu awalnya dari Abu Bakar. Yang ngedakwahin setelah Nabi kan Abu Bakar yang dakwah kemana-mana itu. Maka semua, bahkan kita juga bisa jadi pahalanya nyampe ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena beliau yang pertama kali masuk Islam. Begitu. Betapa banyak sahabat yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya nggak akan ada yang bisa ngalahin pahalanya Abu Bakar. Kenapa? Karena ketika mereka memperbanyak ibadah, Abu Bakar dapat juga. Nggak bisa ngalahin sampai kapanpun. Begitu. Luar biasa. Itulah keistimewaannya generasi awal. Begitu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah seorang melalui perantara engkau, khairun laka min humrin, lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu apa sih? Unta mahal. Unta merah, unta mahal. Kendaraan mewah di zaman itu. Zaman sekarang apa kendaraan paling mewah? Ferrari, Jaguar, atau misalnya Rolls Royce gitu ya. Bisa jadi. Hah? GTR. Mahal. Oh mahal. Itulah. Yang harganya MM-an lah. Yang pajaknya aja bisa buat beli Innova. Pajaknya aja bisa buat beli Innova. Iya. Begitu. Nah, itu humrun na'. Maka Nabi SAW khairun laka mengatakan khairun laka min humrin na'. Lebih baik daripada unta merah. Maksudnya pahala di akhiratnya besar banget. Ya, begitu. Makanya kayak ulama-ulama semacam Ahmed Didat, Dr. Zakir Naik, itu pahalanya luar biasa itu. Kenapa? Karena banyak orang-orang non-muslim yang masuk Islam gara-gara perantara mereka. Diakui atau tidak. Apalagi Ahmed Didat kan, ke Afrika itu. Ngeri sekali dakwahnya beliau. Kalau di Indonesia ada yang di Papua itu Ustadz Fadlan Garamatan. Dia mu'alaf Papua, disebutnya Ustadz Sabun. Tahu Ustadz Sabun ya? Di Papua dakwah bawa sabun, supaya pada mandi. Seneng orang Papua pada masuk Islam. Masya Allah. Dan orang Papua itu kalau misalnya kita bisa masukin Islam kepala sukunya, semuanya masuk Islam. Ikut semuanya itu, satu kampung. Luar biasa. Ustadz Fadlan Garamatan, orang Papua. Asli Papua beliau. Itu pahalanya nggak kira-kira itu. Jadi daripada sibuk ya, debat sama Islam, mendingan ngurusin orang begitu tuh. Pahalanya lebih besar. Begitu. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Wal ahaditsu fihi katsira, dan hadis-hadis mengenai hal ini banyak sekali. Wa qad qala Allahu azza wa jalla, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka saling tolong-menolonglah kalian dalam ketakwaan. Wala syakka, maka tidak diragukan lagi fi aidhami ajri sa'i fi dzalik. Maka tidak diragukan lagi besarnya pahala orang yang mengajak kepada hal tersebut. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu.
Khair, sampai di sini apa ada yang tanyakan? Dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Sebelum masuk ke fasal berikutnya sedikit. Fadal, Ustaz. Mhm. Apa yang menjadi landasan sebagian orang nggak menyukai zikir berjamaah atau baca Al-Quran berjamaah? Ya mungkin apa yang disampaikan oleh Imam Malik tadi, bahwa orang-orang zaman dulu nggak melakukannya. Artinya begini, mereka dalam hal ini ada landasan juga, walaupun itu landasan minoritas, bukan landasan jumhur. Siapa di antaranya? Imam Malik. Sehingga kalau misalnya ada orang yang mengatakan, dulu nggak begitu loh, ya berarti anggap saja mereka sedang bertaklid pada Imam Malik. Kita hormati pendapat tersebut. Yang jadi masalah adalah kalau mereka mengatakan itu yang sunnah, ini yang bidah, itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Baru kita lawan, ntar dulu. Jangan bilang bidah, ini pendapat jumhur. Ente bilang bidah gimana pendapat jumhur? Kata siapa pendapat jumhur? Kata Imam Nawawi. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Ya walaupun belum tentu juga ngerti dalil kalau orang-orang awamnya kan. Begitu. Jadi biasanya seperti itu. Jadi biasanya sebagian teman-teman kita itu membatasi diri dengan teks ya. Ada teks yang ini kan gak ada teks yang benar-benar tekstual. Para sahabat atau misalnya Nabi menyuruh kalian berkumpul baca Al-Quran bareng, gak ada kan? Biasanya kayak gitu. Karena gak ada teks yang benar-benar sharih, teks yang benar-benar jelas, lugas, bahasanya harus begitu. Maka mereka bilang gak ada. Tapi ala kulli hal kalau dalam masalah ini nggak masalah. Selama mereka mengakui adanya perbedaan pendapat. Kenapa? Karena landasan mereka ada. Siapa? Imam Malik. Dan ini muktabar berarti. Walaupun minoritas, muktabar. Yang jadi masalah kalau nggak ada imamnya itu jadi masalah tuh. Tapi kalau dalam masalah ini ya ada imamnya, Imam Malik tadi. Walaupun menurut Imam Nawawi itu matruk. Demikian. Ya. Jadi ya kalau kasarnya sih yang waras ngalah lah udah gitu. Kasarnya gitu kasarnya. Iya, kecuali kalau misalnya udah mulai dituduh bid'ah, nah itu baru kita jawab. Kalau misalnya sekarang itu, teh berarti ikut pendapat Imam Malik, selesai ya. Kami ikut pendapat jumhur, gitu aja. Begitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Sudah tanyakan nggak di Zoom? Naam, Ustaz Zulkifli betul. Apakah beda tahsinnya orang Yaman dengan selain Yaman? Saya sering nonton di YouTube orang Yaman ngajar tahsin, bentuk mulut tebalnya huruf juga betul-betul perhatikan. Kalau itu sih bukan masalah Yaman nggak Yamannya ya. Ada sebagian orang yang terlalu perhatian, ada sebagian yang nggak terlalu perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita nggak lagi belajar tahsin sekarang, belajar at-tibyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang semangat berdakwah? Soalnya teman saya ada orang Yaman bacanya nggak begitu, enak banget bacaannya. Ustaz Muhammad Khalil. Ada nggak ya? Saya perdengarkan. Yaman, lulusan Yaman. Nama pondoknya Darussunnah. Tapi sama teman-teman dibilang Darul Bidah. Muhammad Khalil. Muhammad Khalil Darussunnah. Perhatikan nih. Ya. Suaranya Ustaz Muhammad Khalil. Yaman. Beliau 10 tahun lebih di Yaman. Bisa aja kan? Maksudnya enggak yang enak. Yaman. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Enggak lekol-lekol kayak gimana gitu kan? Enak. Pasti. Ya, Sragen. Darussunnah Sragen. Coba yang selain Al-Fatihah. Syafi'iyah. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'nab. Bayanglah bacaannya kan? Maksudnya enggak kayak yang wah gitu kayak gitu. Santai, enak. Begitu. Allah. Dan lucunya gini, ya. Dulunya itu disebut masih di Aku Salafi dulunya itu ya. Cuma
pas gara-gara mereka bangun ma'had, fikihnya Syafi'i, subuh kunut, langsung Darul Bidah disebut. Yang bangun ya. Lucu juga. Ya Allah, gara-gara itu doang Darul Bidah. Syafi'i ya. Baik, itu jadi beliau lulusan Yaman, 10 tahun di Yaman, bacaannya maksudnya ya nggak sampai kayak gimana yang harus biasa aja. Ustaz Muhammad Khalil. Muhammad Khalil, Darus Sunnah. Darus Sunnah. Itu banyak kajiannya tuh. Apa ada judulnya bolehkah saya bermadhab gitu. Soalnya jamaahnya jamaah salafi, jamaah Suragen itu banyak yang mulai pindah haluan. Gitu. Pindah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang semangat berdakwah dan berhasil mengajak orang lain beramal soleh tapi dia sendiri belum maksimal bina dirinya? Dia dapat pahala. Yang pasti dia dapat pahala dakwah. Udah. Itu dulu ya dipikirin. Dia dapat pahala dakwah. Terus bagaimana kalau dia belum maksimal bina dirinya? Maka berarti dia harus memperbaiki diri. Bukan berarti pahala dakwahnya batal. Enggak ada pahala dakwahnya tetap dapat. Begitu ya. Seperti itu. Sedangkan Allah membenci orang yang tidak mengerjakan apa yang dia katakan. Nah, ini yang kemarin saya bahas. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu bukan maksudnya orang dakwah, bukan. Saya belum dapat ya kitab tafsir yang mengaitkannya dengan dakwah. Ayat itu. Wallahu alam nih, apakah saya yang kurang pengetahuan? Yang pasti Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, itu tidak mengaitkan dengan dakwah. Mengaitkannya dengan apa? Mengaitkannya dengan kedustaan. Maka beliau membawakan sebuah hadis. Hadisnya itu seorang ibu yang akan memberikan permen pada anaknya. Begitu. Memberikan permen pada anaknya ketika anaknya nangis. Kata ibunya, jangan nangis, nanti akan aku berikan permen. Kata ibunya. Kemudian Nabi mengatakan, apakah engkau berdosa atau tidak? Maka ibunya bilang, enggak berdusta. Jadi begitu. Jadi itu kaitannya. Coba ya, kita lihat tafsirnya. Nggak ada kaitan dengan dakwah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Coba ada aplikasi yang bagus itu Al-Bahith Al-Qur'ani. Di sini ada banyak tafsirnya. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita lihat tafsir Tabari. Ada nggak kaitan dengan dakwah? Al-qaul ya alladziina amanu ahbal amal fa na'mal. Nah nggak ada ngomongin dakwah. Ini Imam Tabari. Juga lima taqulu mutafalun qala balaghani annaha kanat fil jihad kana rajulu yaqulu qataltu wa fa'altu wa lam yakun fa'al. Fadhlu dzalika asyadul mawdh. Kemudian apa lagi? Kanat rijal tukhbiru fil qital bi syai'in lam yaf'aluh. Nah, jadi di sini Imam Tabari mengatakan, kenapa ada ayat ini? Ternyata gara-gara apa ini? Ayat-ayat apa? Ayat kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun itu ternyata ada orang yang berdusta, berjihad, bilang begini, bilang begitu, padahal nggak melakukan. Begitu. Jadi dia habis jihad. Oh, saya tuh habis bunuh ini, saya tuh habis bunuh itu. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu, padahal enggak. Jadi masalahnya masalah kedustaan, mengaitkannya dengan kedustaan. Itu ya. Kemudian apalagi iya, itu kalau apa namanya Imam At-Tabari. Terus ya ini nyeritain surat As-Saffnya. Ibnu Katsir. Wah nyeritain surat As-Saff panjang. Ibnu Katsir lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan la taqulun ma la taf'alun. Sama riwayat yang tadi yang masalah jihad, berbohong dalam masalah jihad. Kemudian riwayat yang lain, pendapat yang lain, nazalat fi qaumin minal munafiqin. Jadi ngomongin nifaq, ngomongin kemunafikan. Ayat ini ngomongin kemunafikan, bukan ngomongin dakwah gitu ya. Jadi nifaq itu maksudnya apa? Antara hati dengan amal itu beda. Itu masalah kemunafikan. Nah, ada yang bilang qatalna, darabna, ta'anna wa fa'alna gitu ya. Jadi ada yang bilang lagi jihad itu kami berbuat ini, berbuat itu, berbuat ini, kami bunuh itu. Padahal enggak. Nah, itu ternyata yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dorobtu walam yadrib. Dia bilangnya saya mukul dia padahal enggak, saya menggal dia padahal enggak, kayak gitu. Nah, itu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian enggak melakukan? Karena kalian mengatakan apa yang enggak kalian lakukan. Begitu. Terus apa lagi? Mungkin kanu ya'duna muslimuna nasawala ya. Ya, intinya tidak berkaitan dengan dakwah. Tidak berkaitan dengan dakwah. Jadi bukan masalah dakwah begitu. Itu ya. Jadi bukan kemudian dakwah kepada orang, kemudian kita belum melaksanakan apa yang kita dakwahkan. Bukan itu, bukan itu. Bukan itu. Konteksnya bukan itu ayat ini. Dakwah mah dakwah aja. Dakwah mah dakwah aja. Makanya contoh ekstrimnya itu Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang sedang berzina sekalipun tetap wajib mendakwahi pasangan zinahnya. Itu kan nggak masuk akal ya. Kenapa? Karena satu perbuatan, karena zinah itu satu perbuatan, dakwah itu perbuatan yang lain. Gitu. Jangan dicampur aduk. Karena saya lagi berzinah, jadi saya nggak mau dakwah. Nggak bisa. Kewajiban dakwahnya tetap harus ada. Maka kalau misalnya dia tidak dakwah, dapat dosa zina, dapat dosa nggak dakwah. Begitu. Sampai seperti itu. Begitu. Ya. Kalau misalnya nggak dakwah malah dosa, double dosanya. Jadi kalau misalnya ada orang maksiat, nggak dakwah, double dosanya tuh. Dosa maksiat, dosa nggak dakwah. Tapi kalau misalnya dia dakwah, maka dosanya dosa maksiat doang. Dosa dakwahnya nggak ada karena dia sudah melakukan. Nah begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi amal itu ibadah atau maksiat itu satu perbuatan, dakwah itu satu perbuatan yang lain. Jangan dicampur aduk. Jangan kemaksiatan yang kita lakukan menghalangi kita dari dakwah. Itu nggak boleh. Karena itu dua kewajiban. Dua kewajiban yang amalkan saja mana yang bisa amalkan bagi kita. Kan ittaqullah mastata'tum. Amalkan mana yang mudah bagi kita dulu. Silahkan. Saya baru bisanya dakwah doang. Nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Gitu. Ya daripada nggak sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai kemaksiatan atau kekurangan diri kita itu menghalangi kita dari dakwah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Jadi ketika dia ngomongin teman-teman biar gak maksiat, tapi dia jadi pelaku. Akhirnya respon dari teman-teman itu jadi jelek dia. Dia jadi gini kurang segala macam. Akhirnya jadi pembela untuk mereka yang tetap maksiat. Iya, jadi itulah usul diri masing-masing. Ya, iya. Betul. Apa yang dia lakukan dengan berdakwah dan maksiat yang dia lakukan enggak boleh menjadikan kita terus bermaksiat. Apa yang dia katakan benar enggak? Benar, ya udah selesai. Walaupun dia maksiat enggak masalah. Jangankan dia, iblis aja kalau ngomong benar harus diterima. Abu Hurairah pernah ketemu setan kan? Waktu jagain gandum zakat. Abu Hurairah bilang, ente jin ya? Terus kenapa kalau saya jin? Pergi. Tahu nggak? Mau saya kasih tahu nggak? Supaya bisa ngusir setan. Gimana caranya? Kata jin itu bilang apa? Baca ayat kursi. Abu Hurairah bilang sama Nabi, Nabi, saya tadi ketemu jin. Dia bilang katanya kalau buat ngusir setan itu baca ayat kursi. Oh benar. Dia benar. Padahal dia ini pedusta. Tapi tadi benar. Oh, kayak gitu. Memang susah. Menerima orang yang masih maksiat itu susah. Tapi itu ujian juga bagi orang yang didakwahinya sebetulnya. Ujian juga bagi orang yang didakwahinya. Dia bersikap sombong gak terhadap nasihat. Kalau kebenaran kan gak boleh ditolak. Nolak kebenaran sombong. Ya kan? Nolak kebenaran itu sombong. Jangan sampai gara-gara yang ngomongnya masih maksiat, terus kita kemudian bilang, siapa sih lu masih maksiat? Oh gak bisa. Yang dia katakan itu kebenaran. Benar, efek itu pasti akan ada. Makanya kita kalau mau dakwah jangan maksiat, karena efek itu akan ada. Tapi kalau kita konteksnya kita yang dikasih nasihat, jangan begitu, nggak boleh.
Begitu ya. Kenapa jangan begitu? Karena itu adalah ujian bagi orang yang menerima dakwah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kita yang tahu keifrat posisi gimana? Kita kalau misalnya ada posisi itu, ngingetin, ente itu bagus, alhamdulillah semangat dakwah, tapi keadaan ente yang sekarang itu malah bikin orang-orang gak mau nerima dakwah ente. Cuma kalau misalnya ente lebih soleh, pasti mereka mau nerima dakwah. Nah kayak ke dianya bilang begitu. Ke teman-teman yang didakwahinnya bilang, apapun keadaan dia, kalau dikatakannya benar, ente gak boleh nolak. Begitu. Apapun kita boleh nolak dia jadi guru, misalnya kita nggak mau berguru sama dia, tapi ketika dia ngomong, ketika dia berdakwah sama kita dan perkataan itu benar, kita nggak boleh nolak. Begitu. Jadi dari dua sisinya harus diperbaiki. Ya, tinggal kita ada di posisi mana. Demikian wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Baik. Ada lagi tanyakan? Dipersilakan. Baik ya. Saya masih penasaran nih Ibnu Katsir tadi. Nah, saya tambahin lagi ya beberapa riwayat dari Ibnu Katsir. Kecil banget sih. Kabura maqtan Allah ta'ala. Wa qad rawa Imam Ahmad wa Abu Dawud an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah qala atan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitina wa ana sabi. Jadi di sini Abdullah bin Amir waktu masih kecil pernah mendengar percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fadhahabtu li akhruja li al-ab faqalat ummi. Jadi ibunya Abdullah ini bilang ke si Abdullah, "Ya Abdullah, ta'al utika." Abdullah sini, udah berhenti main. Saya bakal ngasih sesuatu kata ibunya. Ya. Ta'al sini Abdullah, ta'al utika. Faqala laha Rasulullah. Kemudian Rasulullah bilang ke ibunya, "Wa ma arati antuti?" Bener enggak mau ngasih sesuatu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya mengatakan, "Qalat, tamron, saya mau ngasih kurma." Beneran, saya mau ngasih kurma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innaki law lam taf'ali kutibat alaiki kidbah." Kalau misalnya enggak ngasih, maka itu akan dicatat sebagai sebuah kebohongan. Maka hati-hati. Kadang-kadang kita kalau misalnya anak kecil nangis, berhenti nangis, tadi kasih permen, padahal enggak gitu ya. Itu bohong itu. Kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Masuk ayat itu. Nah, begitu. Kemudian itu riwayat pertama. Riwayat kedua, wa dhahaba Imam Malik rahimahullah taala ila nahu idza ta'alaq bil wa'd. Hurima 'alal mau'idi wajibal wafa'u bih. Ini berkaitan dengan janji, misalnya janji pernikahan, kama law qala li ghairihi tazawwaj walaka 'alayya kulla yaumin kadza misalnya, ya. Ini kahyu gitu. Misalnya nanti dapatnya jatahnya begini, uangnya begini, nanti jatah hariannya begini. Terus enggak. Itu kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Begitu. Kaitannya seperti itu. Jadi wajibal wafa, ya. Masalah apa? Masalah kewajiban menunaikan janji. Ini ayat kabura maqtan indallahi taqulu ma la taf'alun. Riwayat ketiga tadi yang sama dengan Imam Tabari masalah jihad. Orang yang berdusta dalam jihad. Itu riwayatnya. Enggak ada riwayat dakwah kan sih? Enggak ada. Riwayatnya riwayat kedustaan semua. Demikian, wallahu a'lam. Satu fasal sedikit insyaallah. Faslun fil idarati bil Qur'an. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan wahia ayajtami'a jama'atun, yaitu berkumpul sekelompok orang, yaitu berkumpulnya sekelompok orang. Apa sih bedanya sama yang tadi begitu kan? Imam Nawawi ngejelasin di sini. Ini beda sama yang tadi sedikit. Terus yang ini kayak gimana maksudnya? Ini permasalahan berkumpulnya sekelompok orang yaqra ba'duhum usyran au juz'an au ghairu dzalik. Misalnya sebagian di antara mereka baca entah itu 1/10
atau 1 juz, atau beberapa halaman atau beberapa ayat begitu. Tsumma yaskut, kemudian yang baca itu diam. Wa yaqra'ul akhar min haitsun taha al-awal. Kemudian yang lain melanjutkan bacaan dari bacaan yang tadi selesai. Begitu. Beda kan sama pasal sebelumnya? Kalau pasal sebelumnya gimana? Baca bareng-bareng. Gitu ya. Baca bareng-bareng. Nah, kalau ini membicarakan hukum baca Al-Quran bergiliran dalam satu halqah. Tsumma yaqra'ul akhar, kemudian yang lain baca. Wa hadza jaizun hasan. Maka perbuatan ini boleh dan baik. Wa qad su'ila Malik radhiyallahu anhu an dzalik. Maka Imam Malik pernah ditanya masalah ini. Kalau masalah tadi Imam Malik jawabannya apa? Enggak suka kan? Enggak suka katanya. Iya. Apa? Abahu, mencelaknya. Tapi kalau di sini Imam Malik mengatakan apa? Faqala la ba'sa bihi. Nah, kalau kayak gini kata Imam Malik enggak apa-apa. Karena ini kebiasaan para tabi'in di Madinah. Begitu. Jadi Imam Malik enggak suka kalau bacanya sekelompok, baca bareng-bareng. Itu enggak ada itu kebiasaan begitu kata Imam Malik. Tapi kalau yang begini ada. Jadi mirip tapi berbeda hukumnya. Wallahu a'lam. Maka berarti di sini ittifaq ya, para ulama sepakat dianjurkan untuk berkumpul-kumpul dan membaca Al-Quran secara bergiliran. Kalau itu para ulama sepakat boleh, sunnah. Kalau masalah berkumpul-kumpul bacanya bareng-bareng, jumhur mayoritas ulama mengatakan itu baik, sunnah, tapi Imam Malik tidak menyukainya atau makruh. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Khair. Untuk pertemuan malam ini sampai di sini. Apabila ada yang tanyakan dipersilakan. Gimana Kanur? Assalamualaikum Ustaz. Sebentar, di sini ada yang sedang nanya. Bentar, Wan. Apakah sama dengan munawabah? Iya, sama dengan munawabah. Cara bacanya satu baca melanjutkan, maka itu jaiz, boleh, diperbolehkan. Silakan. Begitu. Kalau yang tadi dibahas di awal, yang Imam Malik gak suka, itu bacanya bareng-bareng semuanya. Ya baca bareng-bareng semuanya. Misalnya kayak kita mungkin ngumpul-ngumpul baca Yasin bareng-bareng kayak gitu. Yasinan, Kahfian, itu misalnya. Kita baca bareng-bareng kan? Nah kalau yang kedua ini, bacanya gantian. Begitu. Baca bareng-bareng kayak tadi gimana? Menurut mayoritas ulama, sunnah. Menurut Imam Malik, makruh, gak suka beliau ya, mencelaknya. Tapi kalau yang ini, Imam Malik aja boleh. Makanya pendapat yang lain gak ada kan? Ya udah Imam Malik aja boleh, kita apalagi yang lain gitu maksudnya gitu. Udah selesai gitu. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Gimana Ustaz Wan Hafid, silakan. Afwan nanya. Jadi yang Pak Ustaz bilang baca berhenti lalu yang lain membaca, itu yang tanda bunga di Al-Quran ya? Oh bebas, kalau berhentinya di mana saja tidak masalah. Afdolnya, baiknya adalah di akhir tema Ustaz. Tanda ain. Afdolnya setiap tanda ain. Tanda ruku'. Apabila di mushaf Indonesia ada. Tapi apabila di mushaf Malaysia apa ada atau tak ya? Ada nampak, ada tanda ain Ustaz di atas ayat tertentu? Huruf ain. Iya Pak Ustaz, ada. Nah itu adalah tempat yang baik untuk mengakhiri bacaan. Begitu, tanda-tanda ain. Seperti itu. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khairan, barakallahu fik. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Ada. Kalau baca bergilir-gilir, adakah dikira khotam bacaan bagi semua yang mengikutinya? Kalau masalah disebut khotam atau enggak, maka sebetulnya enggak, itu bi ba'dil Quran. Begitu, sebetulnya bi ba'dil Quran. Jadi enggak bisa disebut khotam. Kenapa? Karena yang khotam itu yang baca. Sedangkan yang baca enggak khotam, putus-putus. Tadi misalnya dia baca 5 ayat, terus sisanya denger, baca lagi, sisanya denger, baca lagi. Yang enggak khotam sebetulnya. Berarti pahalanya pahala baca yang dia baca, pahala denger yang dia denger. Begitu.
Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi disebut khotam enggak? Ya sebetulnya enggak, sebetulnya. Walaupun sebagian ulama tetap mengistilahkannya khatam. Tapi dari sisi pahala ya beda dengan orang yang baca dari awal sampai akhir sendirian, jelas berbeda. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Apa Ustaz, terkait dengan penafsiran tadi, Anda juga mendengar menafsirkan yang ditujukan untuk berdakwah. Bagaimana cara mengetahui tafsir ayat? Ya baca kitab tafsir ya, kan mengetahuinya. Makanya saya nanya, sumbernya dari mana gitu? Penafsir yang mengatakan itu buat dakwah. Saya belum dapat ya. Tafsir-tafsir muktabar kayak Tabari, Ibnu Katsir tadi kan. Coba kita cari di tafsir yang lain ya. Penasaran jadinya. Saya belum gitu. Tafsir-tafsir klasik itu enggak nyebutin dakwah, nyebutinnya tadi. Kalau enggak masalah nikah, masalah janji nikah, akan ngasih ini ngasih itu, ngasih mahar ini ngasih mahar itu, atau jihad ini paling banyak, ya orang-orang yang munafik yang bohong di jihad. Saya ngebunuh ini, saya ngebunuh itu, padahal dia enggak ngapa-ngapain, ketakutan gitu, di batu gitu. Itu ya. Kemudian masalah Abdullah tadi yang dipanggil sama ibunya buat dikasih kurma, halwa atau manisan dalam sebagian riwayat. Tafsir Qurtubi, coba kita lihat. Makanya kalau ada orang ceramah atau khutbah ngedenger tafsiran yang saya baru dengar, saya langsung buka tafsir. Sama enggak dengan yang ditafsirkan para ulama? Minimal buka yang ada di Bahith Al-Qur'ani begitu. Tuh, masalah jihad juga. Tuh, Qurtubi masalah jihad juga. Begitu ya. Innaka qatalta fulanan fa inna fulanan tahalaf qatlah. Fa akhbarahu faqala akadzalika ya Aba Yahya qala na'am. Saya benar-benar bunuh dia. Enggak gitu kan. Tuh begitu. Kemudian cerita tentang orang munafik. Naqra surah Asy-Syabah. Enggak. Ya, itu masalah jihad nih, ini jihad lagi. Udah. Kemudian disebut sama faqala al-Malik wa Abu Hanifah yalzamuhul wafa bi. Masalah berkaitan dengan menunaikan janji. Ini Imam Qurtubi begitu. Masalah menunaikan janji. Begitu. Masalah apa? Masalah syarat ya, syarat sebelum nikah. Itu masalah hukumnya di situ. Kuna manutan bisabin kaulih. Masalah pernikahan. Apa lagi? Fa amal iddah, masalah iddah. Oh, udah enggak ada masalah dakwah, enggak ada di sini. Coba kita lihat tafsir kontemporer misalnya Alusi ya. Kabura maqtan bayanun li ghayati qubhi ma fa'aluhu wa kabura min babi bi'si bihi dhamir an taqulu wal maqsusu bidhammi wa jawiz kabura dhamir yaudu lima taquluna ay kabura man kabura huwa ayil qaul maqtan badalun min dhamir wajh taqulu wa nusibah dalal tanala ana qaul ma la yaf'alun maqtun khalisun la syabun fihi li farid tamakunil maqti minhu wa ikhtiyaru lafdul maqti li annahu asyadul bughdi wa blughu minha nikah bukan wa minhu nikah nikahul maqt di zawjati rajulin imra'ati abi walam yaqtasir ala anju ilal bughdu kabiran hatta ju ila syadawar sidati wa nazahatan syukuk wa tafsirul maqti bima sami'ta dhahaba ilaihi ghairi wahid min ahli lughah artinya al maqtu al bughd rajulan wa tisalafan nukilala haditsnya fasaqata faqila coba di sini ya. Wa an ba'di salafi annahu qilalah hadithna fasakat. Faqilalah hadithna wa ma ta'murunani an aqula ma la af'al fasta'jilu maqtallahi azza wa jalla. Al-wafa bin nadhar. Ini nadhar ya. Ini masalah nadhar. Wastudilla bil ayah ala wujubil wafa'i bin nadhar. Masalah janji terhadap nadhar. Begitu. Jadi wallahu alam nih, makanya saya mau tahu juga sebenarnya yang mengaitkan dengan dakwah itu di tafsir mana gitu. Saya belum dapat nih, belum dapat. Alusi, Qurtubi, Baghawi coba. Innallahi walladzina kabura maqtan fi mawdi'il rafi wa huwa kaqali bi sarajulun akhuk wa ma'nal ayah azima dzalika fil maqti wal bughdi indallahi ayna allaha wa tasharina taqulu anta itu sekum syai'an thumma law lam tuwafu bihi ya.
Kalau Imam Baghawi jelas sekali, mala taf'alun, maksud dari engkau tidak melakukan adalah antaidu min anfusikum. Engkau menjanjikan sesuatu dari dirimu syai'an terhadap sesuatu, summalam tuwafu bihi. Kemudian engkau tidak menunaikan janji tersebut. Masalah janji. Saya belum dapat nih. Begitu ya. Wallahu a'lam bisawab. Makanya saya belum dapat nih ya masalah tafsir ayat ini. Atau ada hadis-hadis tentang berdakwah dengan ilmunya? Hadis, maksudnya gimana hadis tentang berdakwah? Hadis-hadis tentang berdakwah dengan ilmunya. Kalau misalnya maksudnya fikih dakwah yang nggak detail ya, masalah fikih itu nggak akan detail dalam hadis. Kalau misalnya kita belajar fikih dakwah, ya cari kitab-kitab fikih dakwah. Misalnya fikih dakwahnya Muhammad Natsir. Kalau di Indonesia ada judulnya bukunya Fiqhud Dakwah Muhammad Natsir. Begitu. Itu bagus. Fiqhud Dakwah Muhammad Natsir. Jadi kalau masalah-masalah dakwah, ilmu-ilmunya yang enggak detail. Kalau fikih itu enggak akan detail dalam hadis. Kalau kita ingin belajar fikih, berat kalau misalnya harus nyari hadis-hadis. Harus nyari yang udah jadi aja. Fikih dakwah. Kalau belajar sholat jangan dari hadis. Susah kita belajar sholat dari hadis itu. Karena nanti kalau ada hadis berbeda, kita gimana cara menentukannya. Orang yang coba belajar dari hadis enggak bisa membedakan antara ghusl dengan masah. Yang lagi rame sekarang. Wudu pakai spray. Gara-gara apa? Gara-gara belajarnya lewat hadis doang. Nggak bisa membedakan mana ghusl, mana masah. Makanya dia pakai spray, semprot, diusap. Ini nggak sah. Ijma'. Kata Imam Nawawi, ijma' nggak sah. Sepakat para ulama nggak sah. Itu diajarin sebagai bagian dari sunnah. Gimana ceritanya sunnah? Nggak sesuai sunnah itu. Wudu seperti itu nggak sesuai sunnah. Bil ittifaq, ijma' para ulama. Gara-gara apa? Gara-gara nggak memahami hadis, nggak memahami Al-Quran, berdasarkan kaidah-kaidah fikih. Ada juga yang mengatakan ustadz terkenal rukun wudu cuma 2, ya kan? Wajah dan tangan doang. Ini gimana ceritanya sih? Masa dokter nggak paham rukun wudu? Begitu kan? Yang travel sunnah tadi apa? Semprot. Mending kalau disemprot gitu ya, banyak. Cuma semprot dikit, usah. Terus gimana caranya saat wudu pakai spray supaya sah? Semprot yang banyak sampai netes-netes. Baru sah. Karena ghusl itu netes, mengalir. Harus ada buliran-buliran yang bergerak. Kalau nggak ada buliran bergerak, belum sah. Nah, itu yang diajarin. Oh berarti kalau gitu mah harus banyak spraynya. Iya, 1 botol itu paling buat tangan doang. Soalnya saya pernah coba. Ya bener kalau misalnya begini mah nggak bisa pakai spray kecil. Harus pakai spray yang semprot tanaman itu yang gede tuh. Baru itu bisa kayaknya itu. Ya kan yang tanaman itu yang gemuk itu segini. Nah itu baru bisa tuh. Muka pun kayaknya pada ngucur-ngucur kan. Nah itu baru sah. Gara-gara apa? Gara-gara belajar fikih langsung dari hadis tanpa memperhatikan pemahaman para ulama. Makanya kalau kita belajar fikih, belajar hukum, jangan langsung dari hadis. Kecuali kalau kita sudah paham usul hadis, usul fikih. Perbandingan pendapat madhab para ulama silahkan langsung dari hadis. Tapi kalau nggak paham jangan. Itu akan menyesatkan kita. Dijamin menyesatkan. Itu dijamin menyesatkannya. Karena para ulama betapa banyak orang yang langsung belajar hadis tanpa memahami kaidah, dia akan menyesatkan. Betapa banyak hadis sahih yang justru menyesatkan orang yang nggak paham. Bukan nggak boleh belajar hadis, bukan. Belajar hadis boleh, tapi kepada orang yang pakar. Orang yang sudah paham perbandingan mazhab, orang yang paham usul hadis, orang paham usul fikih. Kalau nggak paham itu semuanya, rusak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu ya. Panaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatina ala asati makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Barakallahu fiikum. Kenapa? Kenapa bibadil Quran?